Sebuah buku raksasa setinggi hampir 1 meter dengan berat hampir 75 kilogram. Buku ini bukan sembarang buku. Di dalamnya ada hampir seluruh isi Alkitab, sejarah dunia, ilmu medis, ramuan pengobatan, sampai mantra-mantra mistis. Tapi yang aneh dan menyeramkan, di salah satu halamannya ada ilustrasi iblis yang super gede, hampir 1 halaman penuh. Buku ini dikenal dengan nama Codex Gigas atau The Devil's Bible. Buku ini ditulis hanya dalam semalam aja oleh seorang biarawan yang menukar jiwanya sebagai imbalan untuk mendapat bantuan dari iblis. Di video kali ini kita bakal bahas siapa yang nulis buku ini, kenapa ada gambar iblis segede itu, dan apakah benar buku ini terkutuk sampai bikin biara tempatnya ditulis kena bencana. Apa itu kitab suci? Gampangnya, kitab suci itu kayak buku panduan hidup yang diyakini suci sama pemeluk agama tertentu. Jadi di setiap agama, kitab suci ini dianggap firman Tuhan yang diturunkan oleh nabi atau orang suci. Isinya bukan cuma aturan ibadah, tapi juga kisah-kisah, petunjuk moral, sampai cerita sejarah umat manusia. Misalnya di agama-agama besar ada kitabnya masing-masing kan, ada Al-Quran, Alkitab, Weda, Tripitaka, dan lainnya. Semua punya pesan yang intinya ngajarin manusia buat hidup lebih baik, saling menghargai, dan gak bikin rusak dunia ini. Tapi ternyata di dunia ini ada juga nih kitab yang beda dari kitab suci biasanya, yaitu Codex Gigas. Nah, bedanya kalau kitab suci biasanya kan berisi firman Tuhan yang menuntun manusia. Codex Gigas ini justru bikin orang bertanya-tanya, ini beneran kitab suci atau malah kitab iblis? Jadi, Codex Gigas ini dibuat sekitar awal abad ke-13 di sebuah biara Benediktin di Bohemia yang sekarang udah jadi Republik Ceko. Usianya tuh udah hampir 800 tahun lebih guys, jadi udah tua banget buku ini. Yang bikin buku ini terkenal bukan cuma ukurannya, tapi di dalamnya ada campuran teks Alkitab, catatan medis, hukum, sejarah, sampai doa-doa pengusiran roh jahat. Dan ada satu nih ilustrasi yang ikonik banget, yaitu gambar iblis raksasa. Itulah yang bikin orang-orang percaya, kayaknya buku ini pasti ada kaitannya deh dengan iblis. Cerita populernya nih, ada seorang biarawan bernama Herman Incalcis yang melanggar sumpah biara. Dia melakukan dosa yang besar banget. Ya nggak tahu dosa pastinya apa, tapi katanya dosanya super berat. Sebagai hukuman, dia dijatuhi hukuman harus dikurung hidup-hidup di dinding biara sampai mati kelaparan. Tapi biarawan ini minta kesempatan terakhir. Dia janji akan menulis sebuah buku yang akan memuliakan nama biara itu dan berisi seluruh ilmu pengetahuan dunia. Para kepala biara setuju, tapi mereka ngasih syarat gila. Katanya dia harus nyelesain bukunya hanya dalam 1 malam aja. Ya tentu aja ya guys, nulis 1 buku raksasa dalam semalam itu kan gak mungkin banget ya. Jadi si biarawan ini putus asa. Menurut cerita yang beredar, dia berdoa, tapi bukan ke Tuhan, tapi ke iblis. Dia bikin perjanjian kalau iblis mau bantu dia nyelesain buku ini, dia bakal memberikan jiwanya sebagai gantinya. Malam itu juga buku raksasa itu selesai. Tulisannya rapi, halamannya penuh, dan di salah satu halaman ada gambar iblis yang gede banget. Seakan-akan itu kayak tanda tangannya sang iblis yang udah ngebantu. Dan sampai sekarang gambar iblis ini masih bikin orang penasaran. Karena gambarnya aneh dan gede, 1 halaman penuh gitu. Jadi buku ini bukan cuma kitab suci, tapi juga dianggap bukti perjanjian antara manusia dengan iblis. Yuk coba sekarang kita lihat ukuran si kitab Codex Gigas. Tingginya sekitar 92 cm, lebarnya 50 cm, dan tebalnya hampir 22 cm. Beratnya sekitar 75 kg. Ini beneran gila sih guys. Kayaknya satu orang nggak mungkin gampang ya bisa angkat buku seberat itu. Kayaknya aku aja nggak sanggup deh angkat buku seberat itu. Isinya ada sekitar 310 lembar perkamen yang dibuat dari kulit binatang. Para peneliti memperkirakan butuh sekitar 160 kulit sapi untuk bikin buku sebesar itu.
Gila guys, berapa banyak tuh sapi yang jadi korban buat bikin buku ini. Kayaknya impossible banget gak sih satu orang bisa motong 160 ekor sapi dalam semalam aja. Kaligrafinya juga konsisten dari awal sampai akhir. Tulisan tangannya juga yang rapi banget, kayak dikerjain sama satu orang aja. Sejarawan modern memperkirakan untuk menulis buku sebesar ini dengan tinta dan pena bulu itu katanya butuh waktu sekitar 20 sampai 30 tahun tanpa henti kalau benar ditulis sama satu orang aja. Jadi ya jelas nggak mungkin ya kelar dalam semalam, kecuali ya itu beneran ada bantuan gaibnya. Oke, sekarang kita bahas isinya. Codex Gigas ini bukan cuma Alkitab aja, tapi juga ada sejarah Yahudi seperti Antiques of the Jews karyanya Flavius Josephus. Ada ensiklopedia medis dari abad pertengahan lengkap dengan resep dan ramuan. Ada juga aturan gereja dan hukum kanonik. Ada kalender biara yang mencatat hari-hari raya biara dan fenomena langit. Terus ada juga catatan tentang para santo dan martir. Dan ada teks tentang pengusiran roh jahat dan mantra perlindungan. Jadi buku ini tuh kayak Google pada zamannya. Semua ada deh di sini, lengkap banget. Makanya disebut keajaiban abad pertengahan. Tapi yang bikin unik adalah semuanya ditulis oleh satu orang aja dengan tulisan tangan yang sama persis. Ini salah satu misteri yang masih bikin peneliti bingung sih. Tapi tetap yang paling bikin heboh tuh bukan isinya, melainkan ilustrasi besar dari iblis yang nongol di salah satu halaman. Kitab ini dipercaya katanya adalah satu-satunya Alkitab dengan ilustrasi bergambar iblis di abad pertengahan. Jadi di salah satu halaman Codex Gigas ada gambar iblis raksasa yang berdiri sendirian. Tingginya hampir 50 cm, ukurannya hampir penuh satu halaman. Nah yang aneh tuh si iblis ini malah digambarkan seperti kartun dengan memakai popok bayi. Jadi lucu dong ya. Jadi ilustrasinya itu gambarnya kulitnya gelap, lidah menjulur, kuku cakar panjang, ada tanduk di kepala, dan ekspresinya ganas. Buat ukuran manuskrip agama, ilustrasi ini ya benar-benar gak biasa. Jarang banget ada gambar iblis segede itu di dalam kitab suci. Karena biasanya kalau ada ilustrasi iblis ya paling kecil aja lah ukurannya. Dan cuma jadi bagian dari cerita aja. Tapi di Codex Gigas ini iblis tuh udah kayak jadi tokoh utamanya gitu. Di halaman sebelahnya ada ilustrasi surga. Jadi kayak kontras gitu, satu sisi iblis, satu sisi Tuhan. Jadi seolah-olah ada pesan mau pilih jalan iblis atau mau pilih jalan Tuhan. Banyak orang percaya ini adalah simbol perjanjian si biarawan dengan iblis. Tanda kalau buku ini tuh emang gak lepas dari campur tangan gaib. Tapi guys, para sejarawan modern sih bilang katanya itu cuman karangan cerita aja buat ngejelasin sesuatu yang gak bisa dipahami sama orang zaman dulu. Karena gimana mungkin satu orang bisa nulis buku segede itu dengan tulisan serapi itu. Makanya wajar aja orang-orang zaman dulu mikir ini pasti ada campur tangan iblis nih. Sekarang kita masuk ke teori konspirasi ya, yang bilang kalau Codex Gigas sebenarnya semacam database rahasia di abad pertengahan. Isinya bukan cuma ilmu biasa, tapi juga pengetahuan rahasia yang disensor oleh gereja. Karena katanya nih ada 8 halaman yang hilang dari Codex Gigas. Hilangnya kapan ya gak ada yang tahu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang cabut dan kenapa? Ada teori yang bilang katanya halaman itu berisi aturan Ordo Benediktin yang mungkin memalukan buat biara, makanya dihapus. Ada juga nih yang percaya halaman itu katanya berisi ramalan akhir dunia, pengetahuan astronomi yang terlalu maju buat zamannya, dan bahkan instruksi ritual dan mantra terlarang. Kalian kebayang nggak kalau ternyata isinya semacam panduan memanggil iblis? Sampai sekarang halaman yang hilang itu tuh nggak pernah ditemukan. Setelah selesai dibuat, Codex Gigas ini disimpan di salah satu biara di Ceko. Tapi karena biara ini kecil dan nggak mampu rawat buku segede itu, akhirnya manuskrip ini jadi berpindah-pindah tempat. Sekarang kita bahas ya mengenai kutukan buku ini dulu. Banyak yang percaya biara tempat buku ini ditulis tuh kena karma. Karena setelah beberapa tahun buku ini selesai dibuat, biara ini hancur karena kebakaran besar. Banyak biarawan pun tewas. Lalu wabah melanda, bikin sebagian penduduk menderita. Bagi orang abad pertengahan, itu jelas tanda-tanda kutukan. Dan buku ini pun dijadikan kambing hitam. Sampai akhirnya biara itu ditutup dan buku ini dipindahkan. Di abad pertengahan, buku ini tuh sering dipinjam sama biara-biara lain, bahkan jadi bahan koleksi kerajaan. Sampai akhirnya di abad ke-17, buku ini jatuh ke tangan Raja Swedia.
waktu tentara Swedia menjarah Prah dalam perang 30 tahun. Jadi bisa dibilang Codex Gigas ini dibawa ke Swedia sebagai bahan rampasan perang. Sejak saat itu, manuskrip ini disimpan di Perpustakaan Nasional Swedia dan masih ada di sana sampai sekarang. Jadi kalau kalian pengen lihat langsung, harus ke Stockholm guys buat lihat. Ada yang mikir penulisnya kayaknya sengaja deh bikin buku yang lengkap banget kayak ensiklopedia. Jadi bukan cuma kitab suci aja, tapi juga referensi ilmu pengetahuan dan aturan hidup. Bisa dibilang Codex Gigas ini tuh kayak Google versi abad pertengahan lah. Tapi ya itu tetap aja karena ada gambar si iblis raksasa di dalamnya, ya banyak orang nganggep buku ini jahat atau berhantu. Bahkan ada cerita siapapun yang baca terlalu lama katanya bakal kena sial. Sejak dipajang di Swedia nih, Codex Gigas katanya nggak lepas dari cerita mistis. Ada kabar kalau buku ini tuh katanya bawa kesialan bagi siapapun yang nyoba untuk nyuri atau ngerusakin. Konon waktu terjadi kebakaran besar melanda perpustakaan kerajaan pada abad ke-17, katanya hampir semua koleksi itu hancur, tapi hanya Codex Gigas saja yang selamat tanpa kerusakan berarti. Dari situlah makin kuat kepercayaan kalau buku ini tuh dilindungi oleh kekuatan gaib. Tapi ya tentu aja sejarawan modern lebih mikir itu sekedar kebetulan aja lah, atau hasil perawatan ekstra aja, karena buku ini dianggap terlalu berharga buat dibiarkan rusak. Para ilmuwan dan sejarawan itu udah neliti Codex Gigas berkali-kali. Mereka pakai teknologi modern buat ngecek tintanya, jenis kulit yang dipakai, sampai pola tulisan tangan. Ya hasilnya ya cukup bikin takjub, karena kulit yang dipakai buat nulis ini aja kan diperkirakan berasal dari 160 ekor sapi tuh. Tintanya juga dibuat dari campuran tanaman, batu mineral, sama bahan-bahan organik lainnya yang umum di abad pertengahan. Dan yang paling penting, semua tulisan tuh bener-bener kelihatan ditulis oleh satu orang aja, bukan tim. Banyak film, dokumenter, dan buku modern yang terus ngebahas Codex Gigas. Buat sebagian orang, ya ini bukti hubungan antara manusia dengan dunia gaib. Buat yang lain, ini sekedar karya luar biasa dari manusia aja lah, yang pengen ninggalin warisan besar. Nah guys, jadi itu ya kisah Codex Gigas, buku raksasa yang berhasil bikin orang penasaran selama ratusan tahun. Menurut kalian nih, bener gak kalau buku ini tuh hasil perjanjian dengan iblis? Atau ya cuma karya manusia aja yang kebetulan serem? Ya pada akhirnya Codex Gigas ini cuma ngasih kita satu pilihan aja. Either kita percaya pada logika atau tenggelam dalam kepercayaan mistis. Dan apapun yang kalian pilih, buku ini bakal tetap jadi misteri abadi. Sekian dulu ya untuk video kita hari ini. Thank you guys for watching and see you on the next video.